Atlet kebanggaan Indonesia Leani Ratri Oktila berhasil mencetak sejarah dengan meraih 2 medali emas, 1 medali perak di Paralimpiade Tokyo 2020. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan atlet para badminton yang juga merupakan pemain para badminton putri terbaik dunia nih versi BWF di tahun 2018 dan juga 2019. Siapa lagi kalau bukan Leani Ratri Oktila. Selamat malam Mbak Ratri. Selamat malam Kak Maitri. Sekali lagi saya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat dan juga terima kasih nih atas prestasi yang luar biasa. Indonesia bangga sekali dan selamat Hari Olahraga Nasional Mbak Ratri. Siap, selamat Hari Olahraga Nasional. Saya juga terima kasih sama semua media dan masyarakat Indonesia yang telah mendukung kami. Iya, dan ini ya Mbak Ratri, kan raihan medali emas di Paralimpiade Tokyo 2020 ini kan mengakhiri puasa medali emas ya. Sudah 40 tahun berlalu, tapi akhirnya bisa meraih medali emas. Nah, Mbak Ratri bahkan memberikan 2 emas juga bagi Indonesia. Apa sih perasaannya dan apa biasanya yang memotivasi seorang Ratri Oktila untuk bisa terus berprestasi? Perasaannya bangga. Itu ya seperti yang orang tua saya katakan tadi, tidak bisa berkata apa-apa. Dan itu dengan raihan saya sekarang ini, saya ngerasa memang nggak ada yang sia-sia hasil jerih payah saya latihan di pelatnas, berkat semua keluarga yang mendukung, pelatih yang melatih kami keras di Solo, berkat semua pengurus NPC Indonesia juga. Jadi apa yang saya raih sekarang ini wujud saya persembahkan itu ya untuk orang-orang di sekitar saya yang berperan penting dalam saya kemarin untuk meraih medali di Paralimpik kemarin. Kayaknya bukan untuk diri sendiri malahan. Oke. Berarti ini memang kado juga ya untuk orang-orang yang selama ini selalu mendukung Mbak Ratri, tidak pernah putus asa untuk maju terus sampai menghasilkan medali yang membanggakan Indonesia. Kita flashback sedikit, mungkin sekarang sudah di Jakarta, tapi sebelumnya sudah ada di Tokyo. Apa saja sih pengalaman yang menarik selama berlangsungnya Paralimpiade Tokyo 2020? Kasih bocoran dong ke kita di sini. Untuk para badminton kemarin kita lebih awal datang ke Jepang, kita training camp dulu di Masjida. Beruntungnya kami para badminton kita bisa merasakan training camp dulu, jadi kita lebih beradaptasi lebih daripada negara-negara lain yang belum datang di sana. Dan untuk pengalamannya sendiri di Jepang itu yang saya rasain sebelum bertanding, kalau orang lain biasanya ketika di negara orang kita sibuk untuk beradaptasi tentang makanan, untuk segala macam. Kalau saya di sana susah menahan nafsu makan, Mbak. Soalnya makan di sana tuh enak-enak semua. Saya takut berat badan saya naik sebelum saya bertanding. Favoritnya apa saat itu yang selalu dicari biasanya selama di Jepang? Dagingnya, Mbak. Dagingnya, susinya. Menu saya tuh nggak pernah ganti. Sampai saya tuh request ke waktu di masjid aja, saya requestnya terus. Pokoknya saya mau daging, saya mau sushi. Ketika di Pilet, saya juga sama. Saya setiap makan ke tempat dining hall, saya juga langsung nyari itu tuh. Gak apa-apa lah ya, jadi penyemangat juga saat akan bertanding justru di sana. Selain itu ada kejadian-kejadian unik nggak sih biasanya kalau sama partner, apalagi kan Mbak Ratri juga bertanding bersama dengan rekan satu timnya ya. Ada hal-hal yang biasa dilakukan nggak untuk lebih bonding lagi, untuk lebih menyemangati saat bertanding di Tokyo kemarin? Kalau untuk ke partner itu gini Kak, jadi kalau partner saya ini kayak Kalimatus Sa'diyah, kayak Mas Hari, jadi yang lebih merhatiin saya itu malah mereka. Kayak Alimatus itu setiap saya selesai main dia selalu mijitin saya, dia selalu nyari es untuk ngompres saya. Kayak Mas Hari itu juga nggak pernah lupa saat kamu udah makan belum, istirahat belum. Jadi mereka tuh jauh lebih cerewet daripada saya sendiri. Untuk badan saya sendiri tuh mereka lebih memperhatikan, takut saya kecapean. Tapi ya itulah Kak gunanya partner. Itulah budaya partner, saling melengkapi ya. Berarti saling juga satu sama lain mendukung di dalam Paralimpiade Tokyo 2020 kemarin. Berarti ini udah pulang, ada yang dikangenin nggak nih dari Tokyo? Pulang yang saya kangenin dari Tokyo nggak ada. Saya pengennya cepat berkumpul sama keluarga, pengen cepat pulang kampung. Sudah nggak sabar saya, walaupun di sini memang harus menjalani karantina. Sampai sekarang aja walaupun di karantina saya serasa kayak seperti liburan. Saya seperti mimpi terus bersyukur dengan apa yang saya raih sekarang. Iya, ada satu ritual khusus nggak sih yang biasanya dilakukan oleh seorang Leani Ratri Oktila ini sebelum bertanding biasanya? Nggak ada. Saya nggak seperti kalau teman-teman kan saya lihat mereka dengerin musik sebelum bertanding, sebelum ini. Saya tuh setelah bertanding tuh nggak ada waktu untuk dengerin musik untuk segala macam Kak. Jadi ketika saya habis main single, saya gimana caranya saya bisa istirahat atau nggak tidur di tempat warming up supaya nanti saya bisa fight di nomor-nomor berikutnya gitu.
justru waktunya itu dimanfaatkan untuk istirahat dulu ya sebelum bisa melanjutkan pertandingan. Luar biasa, tapi ini teknisnya sudah bisa membuahkan 2 medali emas, 1 medali perak untuk Indonesia. Bangga sekali Indonesia dengan Mbak Ratri ini. Mbak Ratri, ini kan bonusnya juga banyak nih. Rencananya mau digunakan untuk apa? Apa mau dipakai sekolah lagi, lanjut S3? Karena kalau saya lihat di postingannya 2020 mumet katanya. Puji Tuhannya sudah ada ini Kak. Jadi kita sampai pendidikan tinggi, sampai S3 kita sudah ada Universitas 11 Maret kemarin yang sudah menjanjikan, sudah mengapresiasi jika kita meraih medali kita bisa sekolah gratis sampai S3 di Universitas 11 Maret. Wow, Jadi luar biasa. Saya itu inginnya kan karena memang keinginan orang tua dari dulu pengen bangun GOR, cuma kan tidak direalisasikan sampai sekarang. Saya pengennya kalaupun nanti syukur kalau memang ada yang merealisasikan saya memiliki GOR, kalau enggak saya pengen membangun sebuah GOR, jadi tidak kesulitan untuk membantu teman-teman berlatih apalagi untuk yang disabilitas. Amin, luar biasa, mulia sekali. Nanti rencananya GOR-nya di Riau atau di Jakarta nih Mbak? Saya pengennya itu pengen bangun GOR di Solo, juga pengen bangun GOR di Riau. Amin, kita sama-sama doakan semoga rencananya bisa berjalan dengan baik ya. Bisa ada tumbuh bibit-bibit baru juga atlet-atlet badminton dan juga para badminton di Indonesia. Mbak Ratri, ini tadi sempat menyebut bahwa dukungan orang tua juga luar biasa besar sekali. Bahkan kalau saya baca-baca nih, dulu waktu kecil bahkan ayahnya sampai juga buat lapangan ya Mbak Ratri ya. Itu ceritanya gimana tuh sampai latihan pakai lampu petromak katanya? Jadi kalau orang tua saya itu lebih ke saya bisa jadi seperti sekarang itu berkat support dari orang tua karena papa dan mama itu yang terus mendorong Kak. Kalau saya waktu kecil namanya anak kecil malas berlatih, itu saya akui. Saya sekarang udah gede gini udah meraih seperti ini, saya baru ketawa bayangin masa kecil yang nakalnya saya istilahnya itu malas berlatih, senar saya buat putus supaya saya nggak main, saya mendoakan hujan supaya nggak berlatih karena lapangannya kan lapangan terbuka. Terus saya juga seneng kalau lampu petromaknya itu habis minyak Kak, jadi kan nggak bisa nyala. Jadi nggak bisa latihan lagi ya, bisa istirahat. Iya, waktu masa kecil. Tapi benar-benar support orang tua itu pengaruh penting lah untuk semua atlet. Memang bakat itu penting, tapi support dari orang sekitar itu luar biasa. Sepakat, support dari orang tua, doa ibu dan ayah itu yang memudahkan jalan kita ya Mbak Ratri. Mbak Ratri, kalau saat ini nih orang tua sedang menyaksikan tayangan CNN Indonesia Connected, apa yang ingin disampaikan oleh Mbak Ratri? Saya kalau ingat orang tua itu melo. Soalnya kan saya belum ketemu Kak sampai sekarang. Ya saya ingin ngucapin makasih ya. Di waktu saya bertanding sendiri, Papa tuh mengingatkan harus kamu jadi juara. Kamu seperti sekarang aja Papa sudah cukup bangga gitu. Dan pastinya tidak hanya orang tua Mbak Ratri saja yang bangga, tapi Indonesia semuanya bangga. Angkat topi, tepuk tangan untuk Leani Ratri Oktila. Sekali lagi terima kasih banyak loh Mbak atas medalinya bagi Indonesia. Luar biasa, ini di sini bahkan di studio semuanya pada tepuk tangan. Dan kebanggaan itu juga ditunjukkan oleh seluruh bangsa Indonesia ya. Mbak Ratri, ini nanti di Paralimpiade 2024 apakah akan turun lagi atau seperti apa? Kalau misalnya saya masih sehat, puji Tuhan saya berharapnya ada regenerasi ya Kak, ada regenerasi yang mungkin prestasinya nanti bisa lebih baik dari saya lagi. Tapi kalau memang saya masih bisa atau sanggup bermain, saya masih pengen bermain di sana untuk memperbaiki raihan medali saya. Kalau sekarang saya 2 emas, saya ingin besok di sana bisa 3 emas. Amin. Kita doakan bersama. Dukungan seperti apa sih Mbak yang diharapkan bisa diberikan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk kemajuan dari atlet-atlet Paralimpiade? Kalau dukungan yang saya butuhkan sekarang, selama saya jadi atlet, luar biasanya pemerintah saat ini yang saya rasakan sudah cukup, lebih dari cukup. Mbak, soalnya kan pemerintah sekarang sudah menyetarakan atlet-atlet disabilitas dengan yang lain. Yang paling penting sekarang itu support dari masyarakat, soalnya berpengaruh besar ketika saya bertanding atau teman-teman bertanding, kita melihat sosial media, kita melihat dukungan masyarakat Indonesia mensupport kita waktu itu, kita merasa disetarakan. Jadi support-support dari pemerintah saat ini sudah benar-benar bagus. Saya harap ini bisa dipertahankan sampai untuk kedepannya nanti. Iya, termasuk diantaranya juga pembekalan ya Mbak Ratri kepada para atlet Paralimpiade ini biar bisa juga mendapatkan hal yang sama dengan atlet-atlet Olimpiade. Iya, saya rasa dengan pencapaian saya sekarang, saya ingin seluruh atlet yang regenerasi saya yang di daerah-daerah itu cukup iri dengan prestasi saya supaya memotivasi mereka supaya mereka bisa menjadi seperti saya Kak.
Nah, Mbak Ratri ini kan bisa dikatakan juga dari daerah. Kita sama-sama dari Pulau Sumatera nih. Mbak Ratri dari Riau, saya dari Lampung ya. Biasanya kan kalau anak daerah itu ada minder-mindernya dikit tuh Mbak Ratri. Nah, apa nih semangat yang ingin diberikan oleh Mbak Ratri agar para atlet-atlet yang ada di daerah ini, terutama yang masih muda, untuk bisa lebih berprestasi lagi, bisa semangat lagi, hingga bisa menelurkan medali yang luar biasa seperti Mbak Ratri? Oh, itu yang saya ingin sampaikan ke generasi muda atau atlet-atlet yang lainnya, jangan pernah merasa minder dengan apapun yang keterbatasan yang ada di diri kita. Kita harus percaya diri, kita harus banyak bersyukur, kita harus mengenali potensi yang ada di diri kita. Kenali potensi yang ada dalam diri kita dan juga harus terus percaya diri. Karena kalau kita yakin kalau kita bisa, kalau kita flashback Mbak Ratri, saat kecelakaan terjadi di tahun 2011 lalu, itu pastinya juga merubah kondisi Mbak Ratri ya. Memang sebelumnya juga sudah menjadi atlet atau sudah berprestasi di bidang badminton, tapi kemudian harus ada penyesuaian yang ada. Nah, saat itu apa yang membuat Mbak Ratri untuk bangkit lagi dan bagaimana caranya saat itu untuk mengumpulkan kembali kepercayaan diri dan semangatnya? Saya dari kecelakaan Kak bisa flashback ke belakang, saya nggak pernah nangisi kecelakaan saya. Di saat kecelakaan saya masih bisa bersyukur. Saya bahkan bilang ke orang tua, ke teman-teman sekitar, ini Tuhan ngasih saya waktu untuk istirahat karena saya begitu capek. Saya capek mondar-mandir. Kalau waktu itu saya adalah ujung tombak keluarga yang membawa kapan adik-adik saya tuh selalu saya bawa jauh dari desa saya ke kota Pekanbaru untuk kita bisa berlatih di sana. Saya capek. Jadi saya nggak pernah ngerasa down atau terpuruk waktu walaupun kecelakaan, saya masih bisa bersyukur. Oh, Tuhan itu ngasih saya waktu istirahat itu sedemikian luar biasanya sampai saya memang benar-benar harus bed rest di rumah, nggak ngapa-ngapain karena saya patah kaki dan patah tangan gitu Kak. Iya, selalu ada hikmah ya Mbak Ratri dari setiap kejadian yang ada, dan yang harus kita lakukan bukannya kita malah meratapi hal tersebut, tapi harus semangat lagi, bangkit lagi agar bisa terus berprestasi. Terakhir Mbak Ratri, di Hari Olahraga Nasional ini, selain badminton biasanya olahraga apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang Leani Ratri? Saya ngikutin teman-teman main futsal, saya ngikutin teman-teman saya main basket. Olahraga yang bisa saya ikuti, walaupun teman-teman yang saya ikutin sendiri mereka takut saya kenapa-napa, padahal saya tetap saya tuh nggak mau dianggap berbeda sama yang lain. Saya bisa kok bergabung sama mereka, walaupun mereka kan laki-laki semua ya Kak, kebanyakan kalau di Solo saya bergabung sama teman-teman yang main futsal, yang sepak bola, yang main basket juga. Wow, luar biasa. Satu hal yang perlu kita teladani dari Leani Ratri Oktila ini adalah semangatnya untuk terus bangkit dan sikap positifnya nih, bahkan vibes-nya sampai ke sini nih, sampai ke studio CNN Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Leani Ratri Oktila. Indonesia bangga atas prestasi yang ada dan salam olahraga. Selamat Hari Olahraga Nasional Mbak Ratri. Ya, selamat Hari Olahraga Nasional. Sehat selalu. Amin.